Nama Artijo Alkostar merupakan salah satu hakim di Indonesia yang pastinya tak asing lagi di telinga. Sosok Artijo Alkostar merupakan hakim yang paling ditakuti oleh koruptor. Selain ditakuti para koruptor, Artijo juga tercatat sebagai hakim yang menjatuhkan vonis mati terhadap Rian Jombang pada tanggal 5 Juli tahun 2012. Diketahui, Rian Jombang sempat mengajukan peninjauan kembali kepada Ma, namun peninjauan tersebut ditolak. Lantas bagaimanakah kisah dan sosok Artijo Alkostar? Artijo Alkostar lahir pada tanggal 22 Mei tahun 1948 adalah seorang mantan pengacara dan hakim. Dia pernah menjabat sebagai Hakim Agung dan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, di mana dirinya terkenal galak terhadap koruptor dengan memperberat vonisnya dan dissenting opinion yang dikeluarkannya dalam beberapa kasus besar. Pada akhir karirnya, dia menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi periode tahun 2019 sampai tahun 2023. Artijo Alkostar lahir di Situbondo, Jawa Timur, namun darah Madura yang mengalir di tubuh diakuinya lebih mendominasi. Hal itu dikarenakan orang tuanya berasal dari Sumeneb, Madura. Diketahui dirinya pernah bersekolah SMA di Asem Bagus, Situbondo. Kemudian Artijo meraih gelar SH di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 1976 dan magister di Universitas Northwestern Chicago, Amerika Serikat pada tahun 2002. Di Northwestern, Artijo menulis disertasi mengenai pengadilan hak asasi manusia dalam sistem peradilan di Indonesia. Dia juga pernah menempuh pelatihan pengacara hak asasi manusia di Universitas Columbia selama 6 bulan. Karir Artijo Alkostar di bidang hukum dimulai pada tahun 1976. Bermula ketika dia menjadi tenaga pengajar di Fakultas Hukum UII Yogyakarta. Kemudian tahun 1981, dia menjadi bagian dari Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta. Di tahun sekitar 1980-an, dia bekerja selama 2 tahun di Human Rights Watch Divisi Asia di New York. Sepulang dari Amerika, ia mendirikan kantor hukum Artijo Alkostar & Associates hingga tahun 2000. Namun takdir berkata lain, di tahun yang sama dia diterima sebagai Hakim Agung Republik Indonesia. Ketika masih menjadi pengacara, Artijo tercatat sering menangani perkara berisiko. Ia pernah menjadi penasihat hukum kasus Komando Jihad, kasus penghapusan gali atau Bromo Corah di Yogyakarta, kasus Santa Cruz Timur Timur, kasus pembunuhan wartawan Bernas Muhammad Syafruddin Udin, dan ketua tim pembela gugatan kecurangan pemilu 1997 di Pamekasan, Madura. Artijo Alkostar mengawali kariernya sebagai Hakim Agung pada tahun 2000 dan pensiun pada tanggal 22 Mei tahun 2018. Sepanjang 18 tahun mengabdi, dia telah menyelesaikan sebanyak 19.708 berkas perkara di Mahkamah Agung. Berbagai kasus besar pernah ditanganinya, seperti kasus proyek Pusat Olahraga Hambalang, suap impor daging, dan suap Ketua Mahkamah Konstitusi. Kiprah Artijo sebagai Hakim Agung terkemuka karena ia berani berbeda pendapat dengan majelis hakim lain dalam kasus mantan Presiden Soeharto dan skandal Bank Bali dengan pembelaan Joko Sugiarto Tjandra. Pada kasus Joko Tjandra, dia menyimpulkan pengampunan dan hukuman 20 tahun meskipun 2 hakim agung lain membebaskannya. Putusan kasus ini memperkenalkan dissenting opinion dari Artijo yang membuat namanya kian mencuat. Menurutnya, melalui dissenting opinion tersebut dia berharap orang tidak berasumsi sebagai pecundang, karena adanya dukungan terhadap pendapatnya. Sembari berkelakar, ia menambahkan adanya kemajuan dari dirinya, sebab ketika jadi pengacara ia kerap kalah dalam menangani kasus karena tidak mau memberi suap kepada hakim dan jaksa. Sebagai Hakim Agung, dia sering memberikan putusan kasasi dengan tambahan hukuman masa dalam kasus korupsi. Oleh karena itu, koruptor rajin mencabut perkaranya ketika mengetahui Artijo yang akan menangani perkaranya. Kehidupan pribadi. Keberanian Artijo menghadapi teror tak terlepas dari cerita masa kecilnya.
Pria yang merupakan anak pertama dari 5 bersaudara itu menceritakan masa kecilnya telah terbiasa memacu adrenalin. Menjadi joki karapan sapi, gulat hingga silat menjadi hobinya kala itu. Sembari berseloroh, Artijo mengatakan pengalaman masa kecil dan bela diri itu menjadi bekal tersendiri untuk menghadapi peneror. Selain itu, darah Madura yang dimilikinya memiliki karakter tak takut dengan orang. Artijo kecil sudah dikenalkan dengan adat Madura yang begitu kental. Saat kemarau datang, Artijo bersama masyarakat Madura lainnya melakukan tradisi keket, upacara adat mendoakan hujan turun. Tradisi itu mengharuskan petarung menjatuhkan lawannya hingga terlentang. Sehingga Artijo dalam tulisan bukunya yang berjudul Artijo Alkostar Titian Keikhlasan, berkhidmat untuk keadilan, hal-hal semacam itu membuatnya tahan banting, bahkan untuk teror dibunuh sekalipun. Artijo menikah dengan Sri Widyaningsih sekitar tahun 1999. Pada awalnya, Artijo tidak pernah berniat untuk berkarir di dunia hukum dan hanya bermaksud mengambil jurusan Fakultas Pertanian. Sayangnya, pendaftaran Fakultas Pertanian sudah ditutup sehingga ia mendaftar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mengisi waktu sampai pembukaan pendaftaran di tahun depan. Setelah setahun berlalu, ternyata Artijo merasa betah di Fakultas Hukum dan hilang minat untuk mendaftar di Fakultas Pertanian. Menurut Artijo, kualitas manusia terletak pada pola pikir dan substansi dari perbuatan yang dilakukan seseorang untuk masyarakat, bangsa dan negara. Dia juga pernah mengatakan bahwa seorang hakim harus lebih pintar dari pembuat undang-undang dan koruptor. Selain itu, Artijo juga pernah mengeluarkan beberapa buku, di antaranya berjudul Dimensi Filosofis Ilmu Hukum dan Hukum Pidana 70 tahun Artijo Alkostar Mengabdi kepada Bangsa dan Negara dan Alkostar sebuah biografi yang ditulis oleh Puguh Windrawan. Meninggal dunia. Artijo meninggal dunia pada Minggu, tanggal 28 Februari tahun 2021 di Jakarta. Komplikasi penyakit paru-paru, jantung, dan ginjal diyakini menyebabkan beliau wafat. Komplikasi ini dikatakan sudah lama menderitanya. Penyakit COVID-19 bukan termasuk salah satu penyebab kematian beliau. Sebagai pejabat negara, Mendiang Artijo pun sudah menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara kepada KPK pada tahun 2019. Berdasarkan LHKPN, Artijo Alkostar meninggalkan harta sebesar Rp922,25 juta.